Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wa istifadah. Wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين آمين. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai mengkaji kitab yang berjudul Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Apa yang dibahas di dalam kitab ini? Kitab ini sekitar ada 400 halaman. Apa yang dibahas? Salah satu yang dibahas adalah kita akan membahas tentang nasabnya Nabi, kemudian nama-namanya Nabi, siapa saja, dan artinya apa, khasiatnya apa. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana keindahan wajahnya Nabi, bagaimana penglihatan Nabi, matanya beliau itu bagaimana, bercelaknya beliau bagaimana, rambutnya bagaimana, kemudian keringatnya itu bagaimana, baunya Rasulullah itu bagaimana. Ini kita akan dibahas semuanya insyaallah. Kemudian juga kita akan membahas tentang suaranya Rasulullah itu bagaimana. Kemudian murkanya Rasulullah, marahnya Rasulullah, dan bahagianya itu dengan cara yang bagaimana. Kemudian juga kita akan membahas tentang cara tertawanya Nabi, cara menangisnya, cara bersinnya bagaimana. Kenapa kita harus membahas ini semua? Agar apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian juga kita akan bahas bagaimana cara Nabi berbicara, cara Rasulullah diam, kemudian kekuatan Nabi itu seperti apa, kemudian pakaiannya Nabi seperti apa, tempat tidurnya bagaimana, pedang-pedangnya itu ada berapa, dan semua pedangnya itu dikasih nama satu-satu. Kemudian cincinnya Nabi itu bagaimana, sandalnya bagaimana, cara makannya bagaimana, apa yang dibaca sebelum makan dan setelah makan, yang dimakan apa saja, cara minumnya bagaimana, cara tidurnya bagaimana, cara bergaulnya dengan keluarganya bagaimana. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang Rasulullah itu malunya seperti apa, dan kita harus malu yang seperti apa. Tawaduknya Rasulullah bagaimana, sifat dermawannya, sifat pemberaninya, ibadahnya bagaimana, puasanya bagaimana, membaca Al-Qur'annya bagaimana, dan masih banyak yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Yang penting jangan sampai ketinggalan. Ini ada 400 halaman kitabnya. Kemudian saya memakai kitab syarah namanya. Syarah itu berarti menjelaskan yang ada di sini. Ini kitab syarah ada 4 jilid. 4 jilid. Satu jilidnya itu sekitar ada 600 sekian halaman. Tapi tidak saya langsung baca kata per kata karena nanti tidak hatam. Yang saya baca cuma ini. Terus nanti penjelasannya lewat syarah-syarahnya. Sekarang kita akan mengenal lebih dekat siapa pengarang kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Beliau bernama Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Muhammad bin Nasiruddin An-Nabhani. Orang-orang dulu itu namanya banyak yang sama ke atasnya itu. Yusuf, beliau punya ayah namanya Ismail. Mbahnya
kakeknya namanya Yusuf lagi. Terus buyutnya namanya Ismail bin Muhammad. Seperti Imam Ghazali tambah sama, banyak yang sama. Namanya Imam Ghazali siapa? Hah? Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Siapa namanya? Sekarang lupa, kemarin enggak tahu ya. Ya siapa namanya? Imam Ghazali. Jadi mungkin kita banyak tidak kenal, misal Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Hambali siapa? Ahmad bin Hambal. Imam Hanafi siapa? Nama aslinya Nu'man bin Thabit. Imam Maliki siapa? Malik bin Anas. Ini kita udah banyak tahu tentang nama-nama tokoh itu. Imam Ghazali siapa namanya? Muhammad. Namanya itu Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Banyak Muhammadnya pokoknya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pokoknya saya ingatnya cuma ada 3 Muhammad itu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nggak tahu selanjutnya itu saya tidak hafal. Pokoknya namanya Muhammad. Nah itu namanya itu Syekh Yusuf, ini nama pendeknya. Jadi orang Arab itu kan namanya pendek-pendek biasanya. Yang menjadikan beda itu nanti ketika disambung dengan nama ayahnya, nama kakeknya. Beliau lahir di daerah Nabhan. Nabhan itu sisi bagian utara di bumi Palestina. Jadi beliau itu berasal dari Palestina yang digempur oleh Israel. Beliau lahir pada hari Kamis tahun 1265 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Ini berarti kemarin malam Selasa saya itu ngisi kajian di Masjid Jami, menjelaskan tentang biografi pengarang Sulamut Taufik. Beliau itu wafat sekitar 1200-an. Berarti pada saat wafatnya pengarang kitab Sulamut Taufik beliau lahir. Jadi kalau pengarang kitab Sulamut Taufik itu sudah Abdullah bin Thohir, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau di Masjid Jami saya ngisi perdana kemarin. Tiap malam Selasa pertama tiap bulan, setelah maghrib sampai sebelum isya. Itu yang dikaji kitab Sulamut Taufik. Beliau lahir 1265 Hijriah. Kemudian beliau pada waktu kecil menghafalkan Al-Quran kepada orang tuanya. Kalau di Tarim ini bukan hal yang aneh. Rata-rata di Tarim itu orang-orang itu hafalan Quran kepada anak-anak itu hafalan Quran kepada orang tuanya rata-rata. Karena memang kebanyakan banyak yang hafal Al-Quran. Saya saja itu dulu waktu masih di sana, saya kan belajar itu syaratnya harus hafal 10 juz. Sedangkan dari Indonesia saya tidak pernah hafalan sama sekali. Sehingga di sana itu saya cari masjid-masjid yang ada halaqah-halaqah Quran, setoran-setoran Quran. Dan saya di sana dikumpulkan bareng sama anak-anak SD itu. Saya sudah mahasiswa di sana. Dikumpulkan bareng anak-anak SD itu, kelas 4, kelas 5 gitu. Tak tanya, berapa sudah? 12. Berapa? 13. Berapa? 17. Banyak sudah. Karena memang sepertinya aib di sana itu kalau udah hafal Quran. Bahkan di pasar-pasar banyak orang yang hafal Al-Quran. Tapi kalau di Indonesia itu mau hafalan Quran harus benar-benar kuat niatnya itu. Jangan asal
pengen hafal Al-Quran, karena menjaganya itu yang susah. Kadang-kadang orang itu terinspirasi dengan acara-acara di TV itu, hafid-hafid itu, tapi tidak tahu dia itu nanti hidup seperti apa, apakah bisa menjaga atau tidak. Itu penting untuk dipertimbangkan. Jangan cuma kita memikirkan keistimewaan-keistimewaannya saja, tanpa kita berpikir apakah kita sanggup atau tidak. Karena besar dosanya kalau orang hafal Quran kemudian lupa itu. Lupa itu dosa besar. Tapi yang dimaksud lupa di sini bukan berarti hanya sekedar lupa, tapi dia itu tidak memperhatikan Al-Qur'annya, tidak murojaah, tidak diulang-ulang sampai lupa. Nah, itu lupa yang dosa besar. Tapi kalau sudah dimurojaah, diulang-ulang, kemudian dia lupa, ya namanya manusia, tidak apa-apa, tidak apa. Dan ayahnya Syekh Yusuf ini setiap 3 hari sekali hatam Quran 1 kali. Sama ya, kayak kita itu. Bukan 3 hari, kadang 3 tahun sekali gitu. Ayahnya Syekh Yusuf ini 3 hari sekali hatam Al-Quran. Kemudian karena beliau itu lanjut usia, akhirnya beliau itu 3 kali hatam setiap 1 minggu. Akhirnya beliau itu karena anak dari orang soleh, akhirnya mendidik anaknya menjadi orang soleh. Pada saat Syekh Yusuf ini sudah menginjak usia hampir dewasa, setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan menghafalkan sebagian kitab-kitab matan, orang tuanya mengirim Syekh Yusuf itu untuk pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk belajar. Waktu itu umur beliau sekitar 17 tahun. Ini tidak saya baca Arabnya biar tidak lama. Di sana belajar di Al-Azhar Asy-Syarif pada bulan Muharram sekitar tahun 1283. Di sana belajar dan bertemu dengan ulama-ulama yang terkenal pada saat itu, dan juga belajar 4 madhab, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali. Dan beliau benar-benar gigih, rajin di dalam belajar, dan bertemu dengan guru-guru beliau, di antaranya Asy-Syaikh Ibrahim As-Saqah Asy-Syafi'i. Ada banyak gurunya ini kalau dihitung. Ada lagi Asy-Syaikh Muhammad Ad-Damanhuri Asy-Syafi'i. Ada Syekh Ibrahim Al-Khalili Asy-Syafi'i. Ada Syekh Ahmad Al-Ajhuri Al-Dharir Asy-Syafi'i. Ada Syekh Abdul Hadi Najah Al-Abyari Asy-Syafi'i. Ada Syekh Ahmad Radi Asy-Syarqawi, Syekh Mustafa Al-Ishraqi Asy-Syafi'i. Banyak yang Syafi'i. Syekh Abdul Latif Al-Khalili Asy-Syafi'i. Syekh Saleh Ajyawi Asy-Syafi'i. Dan masih banyak, ini disebutkan banyak sekali guru-gurunya itu. Setelah itu kemudian beliau pulang dari Mesir sekitar tahun 1289. Tadi pergi ke Mesir tahun berapa? 1283. Ini pulang 1289. Berapa tahun? 6 tahun. Santri sekarang mondok 6 tahun bisa apa? Bisa apa? Bisa makan ya. Alhamdulillah bisa main TikTok gitu. Setelah itu kemudian beliau kembali ke daerahnya sendiri. Untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu. Makanya penting bagi orang yang cari ilmu itu, ketika cari ilmu harus punya niatan menyebarkan ilmu. Jangan sampai tidak. Karena ini akan berpengaruh kepada semangat dan tidaknya. Orang kalau misalkan dia cari ilmu tidak ada niatan untuk nanti menyebarkan ilmu, ya dia biasa-biasa, karena tidak ada tanggung jawab. Makanya ketika ada orang cari ilmu kemudian dia punya niatan untuk menyebarkan ilmu, kan pasti dia bersungguh-sungguh. Karena nanti ketika menyebarkan kepada orang lain pasti butuh hal yang lebih dibanding hanya untuk konsumsi sendiri. Sebenarnya ilmu yang perlu untuk kita cari itu sangat sedikit sekali, tidak perlu banyak.
Yang penting kita bisa sholat, tahu caranya puasa, bisa baca Quran. Kalau kita mampu untuk haji, tahu caranya haji. Kita wajib untuk zakat, tahu caranya zakat, ya sudah selesai, tidak usah banyak-banyak. Kalau memang kita ingin mencari ilmu untuk diri kita sendiri. Karenanya dalam satu keterangan disebutkan, kalau kita, saya lupa itu apa teks Arabnya itu, kalau kita ingin mencari ilmu untuk diri sendiri, maka sangat sedikit yang kita butuhkan. Tapi kalau kita tujuannya mencari ilmu untuk diri sendiri dan untuk orang lain, kebutuhan orang lain itu banyak. Mungkin hal-hal yang remeh saja orang itu tidak tahu. Orang tidak tahu hal-hal yang remeh, sedangkan kita mungkin tahu. Sehingga kita harus banyak belajar. Itu pada tahun 1689 beliau kembali ke daerahnya sendiri. Dan kemudian pada tahun 1292, berarti berapa tahun itu? Dari 89 ke 92, berapa? 3 tahun beliau berada di daerahnya sendiri. Kemudian beliau pergi ke Syam. Syam itu sekarang Syria. Di sana bertemu dengan banyak ulama, masih kurang ilmunya. Di sana ketemu dengan seorang ulama terkenal waktu itu yang bernama Sayyid Mahmud Afandi Al-Hamzawi, dan belajar kepada beliau dan belajar kepada banyak ulama yang ada di sana. Jadi masih kurang itu, beliau itu cari ilmunya. Jadi 3 tahun menyebarkan ilmu di daerahnya sendiri. Kemudian pada tahun 1305 beliau diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu semacam pengadilan agama, kepala pengadilan agama kalau di Indonesia itu. Karena apa? Karena kealimannya, karena keilmuannya, karena wibawanya dan banyak hal. Di daerah Beirut, di negara Beirut pada tahun 1305. Kemudian pada tahun 1310 beliau haji. Pada saat haji kemudian beliau tinggal di Madinah selama beberapa waktu, dan di sana juga belajar kepada para ulama. Itu bedanya orang yang semangatnya itu untuk ilmu, kemana-mana ya tetap cari ilmu. Kemana-mana tetap cari ilmu. Di Madinah haji juga cari ilmu. Kalau orang sekarang haji atau umroh ya haji atau umroh dan rekreasi, beda sekali. Dan di sana itu beliau juga mengarang beberapa kitab. Ada sekitar 60 kitab yang beliau karang, dan rata-rata itu menjelaskan tentang Rasulullah, yang berhubungan dengan Rasulullah, tentang sifat-sifatnya, kemudian nama-namanya, bagaimana cara mencintai. Itu berarti saking kuatnya hubungan hatinya dengan Rasulullah. Ada sekitar 60-an karangan beliau. Karangan yang pertama kali dikarang bernama kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Ini kitab yang pertama kali beliau karang. Kemudian dilanjutkan dengan kitab yang berikutnya, Thaibatul Gharra. Thaibah itu nama apa? Madinah, nama lain dari kota Madinah. Yang dulu Madinah itu sebelum dikasih nama Madinah namanya apa? Yasrib. Thaibah. Makanya ada syair ya Thaibah. Nah itu artinya ya memuji kota Madinah. Thaibatul Gharra. Itu beberapa karangan beliau banyak. Ada juga misalnya yang membahas tentang Rasulullah, hujjatullahi alal alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin. Hujjahnya Allah atas alam di dalam menjelaskan mukjizatnya Rasulullah. Ini saya punya kitabnya ini. Ada juga kitab yang berjudul Sa'adatud Darain, kebahagiaan dunia akhirat, fi sholati ala sayyidil kaunain, di dalam sholawat kepada Rasulullah. Ini menjelaskan tentang salah satu manfaat-manfaat sholawatnya.
Salatnya kita kepada Rasulullah. Itu banyak, kitabnya tebal, saya pernah baca tapi belum punya. Ini ada banyak, ini ada sekitar 60-an karangan beliau. Dan rata-rata banyak yang menjelaskan tentang Rasulullah. Contohnya lagi As-Shalawatul Arba'in lil Awliya'il Arba'in. Salawat yang 40 yang dikarang oleh wali yang juga 40. Ada Shalawatus Sana ala Sayyidil Anbiya. Salawat pujian kepada Sayyidul Anbiya. Banyak yang menjelaskan tentang puji-pujian kepada Nabi, kepada Rasulullah. Kemudian beliau wafat pada tahun 1350 Hijriah. Jadi umur beliau itu sekitar 85 tahun. Waktu umur 85 tahun itu wahwa qawiyul badan. Pada saat usia yang sudah sepuh seperti itu, beliau badannya masih sangat kuat. Tamus siha, sangat sehat sekali. Dan masih istiqomah membaca wirid-wiridnya, istiqomah melakukan ibadah dan amal-amal kebaikan. Dan beliau dimakamkan di daerahnya sendiri. Di Beirut. Beliau wafatnya di Beirut, bukan di Palestina. Dan insya Allah nanti kita akan mulai pada kesempatan yang berikutnya. Kita langsung mulai membahas dari muqaddimah. Dari muqaddimah kita akan membahas. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan saya sarankan punya buku sendiri. Yang kemarin buku Nasoihul Ibad itu ada buku sendiri. Kemudian yang kitab ini ada buku sendiri biar tidak campur-campur. Akan saya tutup dengan satu cerita. Ini sering kali saya sampaikan bahwasanya kekuatan hubungan hati itu mengalahkan kekuatan hubungan ragawi. Ada satu pengalaman pribadi yang pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya juga pernah saya ceritakan. Waktu itu saya kan di daerah Brani, Probolinggo, dan bertepatan hari di mana ada rutinan kajiannya Habib Taufik di Kampung Arab. Waktu saya pesimis kayaknya tidak bisa datang karena jauh jaraknya, itu sekitar 2 jam dan acara belum selesai. Tapi lagi-lagi ternyata sambungan hati itu lebih kuat daripada sambungan ragawi, sehingga saya itu waktu itu kirim Fatihah kepada Habib Taufik, kemudian baca sholawat sebanyak-banyaknya. Saya tidak tahu, tidak ngitung, kayaknya bisa nyampe ke sini. Dan kemarin saya juga sama. mulai pagi hari kemarin, hari apa? Hari Senin ya. Mulai pagi di benak saya itu terbayang-bayang wajahnya Habib Taufik. Dan kemudian saya tawasul, kirim Fatihah, dan saya banyak baca sholawat. Saya hadiahkan untuk beliau. Dan saya yakin memang bisa hadir karena tidak ada kesibukan. Lagi-lagi padahal di situ sudah ditulis sebenarnya. Ini khusus rombongannya Habib Taufik dari Pasuruan. Kan beliau kan bawa rombongan dari Pasuruan. Nah, tapi saya disuruh maju ke situ. Dan Habib Taufik itu punya kitab, bawa kitab, dan ternyata ketinggalan di mobilnya. Karena mobilnya waktu itu bannya bocor di jalan tol di daerah Tongas kalau tidak salah. Akhirnya ganti mobil. Ada salah satu mungkin muridnya beliau atau yang dikenal beliau itu mengantarkan sampai ke Besuki. Jadi intinya itu kitabnya ketinggalan di mobil. Dan di situ yang bawa kitab saya yang paling dekat. Sehingga beliau bawa kitab saya. Kemudian ditanya, siapa yang mau baca?
ente mau baca? Ya, saya mau baca. Saya tuh cari kesempatan gimana caranya sering dipandang sama orang soleh. Saya tidak cari yang macam-macam, pengen dipandang sama orang soleh. Ya saya baca. Setelah saya baca, ya otomatis saya kasihkan kitab saya kepada beliau untuk bisa menjelaskan, kan harus secara urut dan runtut, sehingga kitab saya menjadi kitab yang bersejarah menurut saya karena dipegang oleh orang soleh. Dan setelah itu, setelah selesai dibuka sesi tanya jawab, ya saya manfaatkan kesempatan untuk tanya, karena pasti ketika tanya nanti sering lihat, dan memang sering dilihat kalau tanya itu. Jadi jarak beberapa detik ya dilihat, orang yang tanya itu dilihat dan dilihat. Oh, saya berkesimpulan, oh ternyata memang nyetir hatinya orang itu gampang. Dalam hal yang positif ya. Nyetir hatinya orang itu gampang. Jadi antara satu hati dengan hati yang lain itu bisa berkomunikasi yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang mungkin dia tidak percaya. Dan ini sering terjadi. Sekali. Sehingga orang itu kalau orang soleh, menurut pemahaman saya itu beda. Kita memandang wajahnya saja beda. Saya itu dari pertama kali masuk ke tempat yang nanti akan dijadikan pondok beliau di Besuki, hati saya itu bergetar terus, tidak berhenti sampai beliau datang itu tetap sama. Dan setelah selesai baca baru tenang. Itu mungkin tidak jauh beda dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu dipandang, orang itu segan, seakan-akan kayak takut tapi tidak takut gitu, merasa ada hal yang dingin di dalam hatinya, sejuk di dalam hatinya, damai di dalam hatinya. Mungkin itu menggambarkan orang soleh seperti itu mungkin. Jadi dari situ betapa memang hubungan hati dengan hati itu dapat dipahami bagi orang yang pernah mengalaminya sendiri. Dan ini memang luar biasa seperti itu. Saya bisa dekat dengan beliau, kitabnya dibawa sama beliau, dibaca oleh beliau. Dan anehnya lagi ya, setelah selesai acara itu kan ada kopi beliau ya di meja itu, kemudian ada juga air di gelasnya beliau itu. Tidak ada yang minum, biasanya rebutan. Saya akhirnya yang minum. Kopi ada sedikit itu karena ada satu orang sepuh yang minum, masih ada sedikit, saya habiskan. Kemudian ada air yang tinggal separuh, tidak ada yang minum, saya habiskan. Tidak ada yang minum, siapa juga yang mau minum? Mungkin orang itu sudah lupa. Akhirnya saya minum. Betapa memang kita orang soleh itu hatinya peka, hatinya sangat peka, sehingga dia tahu siapa saja yang hatinya tersambung kepada beliau. Di samping itu memang setiap kali saya meruqyah itu tidak pernah meninggalkan tawasul kepada Habib Taufik. Ada 6 habaib yang ketika saya meruqyah pasti saya sebut, karena memang kebetulan guru ruqyah saya itu muridnya Habib Taufik, namanya Ki Imron, itu muridnya Habib Taufik. Pendiri ruqyah Aswaja itu muridnya Habib Taufik. Yang tidak pernah saya tinggal ketika saya meruqyah itu tawasul kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali kutub dari Jeddah. Terus Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Habib Abu Bakar Gresik yang kelahiran Besuki. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf yang sekarang masih hidup. Ini pasti ketika saya ngeruqyah orang itu tidak pernah meninggalkan 6 habaib ini, karena memang jalurnya ke sana. Jadi akan merasakan sendiri
Kalau pengen tahu kedahsyatan sambungan hati itu praktekkan sendiri. Coba-coba tidak apa-apa. Ini kan untuk hal yang baik kan begitu ya. Untuk hal-hal yang baik, coba saja tidak apa-apa. Dan tidak ada yang sia-sia. Anggap saja kita banyak baca sholawat kan banyak pahalanya. Lagian mau pamer juga no problem kan ya, sholawat. Tapi ya lebih baik tidak usah pamer gitu. Tidak usah riak, tidak usah apa. Nah itu satu keajaiban bagi saya. Sehingga mungkin banyak orang punya kitabnya sama, beli di toko yang sama, harganya sama. Bagi saya ada yang berbeda dari kitab saya, karena pernah dipegang sama orang soleh. Sampai saat ini pun saya punya satu kopiah itu yang tidak pernah saya kasihkan ke orang, karena pernah menemani saya di Tarim selama 5 tahun, dan pernah saya bawa ke Madinah, pernah saya bawa ke Mekah. Sampai sekarang masih ada. Model seperti ini, saya punya banyak kopiah modelnya seperti ini, sama-sama warna putih. Tapi satu itu tidak pernah saya keluarkan kemana-mana, karena yang mahal itu kenangannya. Kalau harganya itu murah, yang mahal itu kenangannya, perjuangannya itu yang mahal. Sehingga jangan dinilai dari bentuknya. Kalau dikasih seseorang itu bisa jadi itu sangat mahal harganya bagi orang yang tahu gitu. Begitu. Jadi jangan dinilai tasbihnya ya. Tasbihnya harganya murah, tidak sampai 10.000, harganya murah. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Langsung kita masuk ke materi. Jadi kalau mau PDF-nya kemarin sudah saya kirim, sama persis seperti yang cover kitab ini, PDF-nya kemarin. Kalau pengen baca versi Arabnya. Tapi kalau mau dicetak ya cukup mungkin beberapa saja, bertahap biar tidak berat itu. Karena 400 halaman kan ya. 400 halaman itu ya pasti mahal gitu. Mungkin 10 lembar itu nanti habis, fotokopi lagi itu kan lebih ringan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.